Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Intan Ferial Hadi dari mata kuliah Kemuhammadiyahan kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada Seli Arsita dengan NIM 033, yang kedua ada Intan Ferial Hadi dengan NIM 019, yang ketiga Ogi Fajar Satrio dengan NIM 024, yang keempat Miko Rizky Pratama dengan NIM 023, yang kelima, Mita Wulandari dengan NIM 020. Yang keenam, ada Aufa Fadiansyah dengan NIM 021. Yang ketujuh, ada Widya Aulia Kasari dengan NIM 030. Dan yang ke-8 ada Muhammad Rizal dengan NIM 036. Yang terakhir ada Indria Ningsih Putri dengan NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tajrid dan tajdid. Tajdid adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar jadada yudaididu taididan, yang artinya memperbaharui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata tajdid memiliki arti pembaruan, modernisasi, restorasi. Adapun secara istilah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Syatibi seperti dikutip oleh Syekh Alawi, tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengalaman agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Dengan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tajdid adalah pengembangan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus dalam ibadah kita, tajrid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kata tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaruan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Intan Ferial Hadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seli Arsita dengan NIM 2010411033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Intan Ferial Hadi, yaitu poin B tentang model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Yang pertama yaitu model-model tajrid Muhammadiyah. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi khurafat dan bid'ah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah yaitu biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Bentuk khurafat yang lain yang biasanya dilakukan oleh orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu. Jimat, benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Realitas sosioagama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Sazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sekretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Fajar Satrio, NIM 2010411024. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan model tajdid Muhammadiyah. 1. Konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan. Hasil konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari terbuka tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Yang ketiga,
Tajid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkewajiban dan senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah atau bisa dimaksud dengan problem solve, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Rizky Pratama, NIM 2010411023. Di sini saya akan menjelaskan model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Seperti yang dituliskan di awal, bahwa dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan yang terwujud menjadi model gerakan, yaitu pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kedua sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf munkar, dan ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Pada dasarnya Muhammadiyah telah menggagas mengenai penguatan basis gerakan sejak awal berdirinya. Bahkan dalam muktamar pada tahun 1970-an telah diputuskan untuk menggalang jamaah dan dakwah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Jamaah dan Dakwah GDJD. Esensi GDJD adalah penguatan kesadaran jamaah dan kepedulian mereka terhadap lingkungan sosialnya. Ajakan warga aktif merupakan landasan gerakan Muhammadiyah yang menuntut adanya komunitas yang solid dan mengorganisir untuk memperjuangkan tegak kebaikan menentang segala macam keburukan. Orientasi dari gerakan ini adalah membangun basis kehidupan dakwah di halal di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan beberapa sahabatnya sangat peduli terhadap pembinaan jamaah. Beliau melakukan perjalanan keliling Jawa untuk melakukan pembinaan hingga ke Banyuwangi, Jakarta, dan Jawa Tengah. Itu artinya penguatan jamaah sudah menjadi platform dari berdiri dan pengembangan gerakan kemuhammadiyahan. Langkah penguatan jamaah: 1. Melakukan assessment awal mengenai kehidupan keagamaan di desa atau komunitas atau ranting. 2. Menetapkan konsep dakwah jamaah yang akan dipergunakan agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat basis. 3. Melakukan sosial dan pelatihan bagi para fasilitator yang akan menggerakkan cabang dan ranting. 4. Melakukan pendampingan dakwah jamaah. 5. Menetapkan organisasi gerakan di akar rumput pimpinan ranting sebagai ujung tombak gerakan dakwah jamaah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fabudensia, NIM 2010411021. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan, daya juang para kader organisasi dalam mendalami dunia dakwah demi tersebarnya syariat-syariat Islam, merupakan sebuah isyarat bahwa gerakan Muhammadiyah telah menembus batas tradisi dan budaya, khususnya di Indonesia, tempat di mana organisasi ini berkembang dan mewujud. Setiap kader dituntut agar bergerak dinamis, dapat menjiwai nilai-nilai organisasi dan khatam secara ideologi Muhammadiyah. Adapun makna gerakan keagamaan dalam Muhammadiyah adalah gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ahmad Dahlan berkesimpulan bahwa selama agama Islam masih murni dan masih utuh dilaksanakan, maka umat Islam dapat bangkit kembali kebangkitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Aulia Kasari dengan NIM 2010411030. Saya di sini akan menjelaskan presentasi selanjutnya dari Alfa Fadiansah, yaitu terdapat 3 hal yang membedakan gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif lainnya, yaitu yang pertama, organized.
yaitu gerakan sosial itu terorganisasi, sedangkan kebanyakan perilaku kolektif tidak terorganisasi baik pemimpin, pengikut, maupun proses pergerakannya. Yang kedua yaitu deliberate. Gerakan sosial itu direncanakan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan. Yang ketiga yaitu enduring. Gerakan sosial itu keberadaannya untuk jangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Artinya, sebuah gerakan sosial, terlebih gerakan keagamaan, memiliki karakter yang kuat untuk bergerak secara terorganisir, terencana, dan berkelanjutan, sehingga tidak mudah tertelan zaman maupun badai tantangan zaman berikutnya. Poin kelima, gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid menggunakan 3 paradigma dalam membaca teks, yakni bayani, burhani, dan irfani. Ketiga paradigma ini diharapkan mampu menjawab dilema antar teks dan konteks sehingga menghasilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Muhammadiyah 100 tahun kedua meninjau ulang paradigma yang selama ini dipegang merupakan suatu kawasan. Misalnya, sikap Muhammadiyah terhadap persoalan budaya lebih bersifat monolitik. Kecenderungan ini bisa dilihat dari identitas yang melekat dalam Muhammadiyah, yakni gerakan Islam yang murni di samping sebagai gerakan modernisme. Muhammadiyah 100 tahun kedua diharapkan mampu melangkah dengan pandangan dan strategi yang lebih tepat sasaran dan mencapai keberhasilan dalam mewujudkan visi dan tujuannya, baik tujuan jangka menengah dan jangka panjang maupun tujuan ideal, yakni terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah diharapkan terus berkiprah untuk pencerahan dan kemajuan bangsa, serta mampu menjadikan gerakan Islam kosmopolitan yang membawa Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Keberhasilan Muhammadiyah melangkah melintas zaman menuju 100 tahun kedua karena potensi dan gerakan pencerahan yang membawa misi dakwah dan tajdid yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan di tengah dinamika abad modern yang syarat tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianisi Putri, NIM 20104111037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu pada kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa tajdid dalam Muhammadiyah mengalami perubahan yang sangat berarti. Tajdid dalam Muhammadiyah pada tataran praktis dan gerakan aksi yang mengarah pada pemurnian akidah dan ibadah sebagai reaksi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam. Saran, yaitu tajdid atau pembaharuan dalam Islam khususnya dalam Muhammadiyah memang perlu terus dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah. Hal ini untuk melindungi ajaran-ajaran agama yang semakin hari luntur oleh fenomena modern yang berkembang di masyarakat. Pola kehidupan masyarakat modern yang memiliki budaya baru yang lebih bebas cenderung melupakan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.